Ada yang bertanya di media sosial saya, Pak Ustadz, siapa yang harus diburu? Yang nendang atau yang menaruh sesajian? Gitu. Saya bilang, dua-duanya tidak boleh diburu, tidak boleh ditangkap. Tapi dua-duanya harus dinasehati dan diberikan pembinaan. Jangan karena alasan kita harus menghargai keyakinan. Itu bukan keyakinan Islam. Kalau itu yang dilakukan oleh orang Islam, orang awam. Mungkin mereka tidak ngerti. Mungkin mereka belum sampai ilmunya. Atau mungkin mendapatkan informasi yang keliru. Dalil-dalil dari Al-Quran, Sunnah, fatwa-fatwa para ulama sudah sangat jelas. Dua-duanya harus diberi nasihat, harus dibina. Terutama yang Muslim yang melakukan hal seperti itu. Yang menendang juga harus dinasehati. Enggak begitu caranya nahi mungkar. Lakukanlah dengan cara yang baik. Tidak perlu diunggah-unggah di media sosial. Lakukan itu sendiri diam-diam, terserah Anda. Atau mungkin cukup difoto lalu berikan capture, jangan seperti ini. Selesai. Tidak perlu kita membuat kegaduhan. Tetapi kalau kita diminta juga untuk menangkap, memburu, ini sudah kelewat batas. Atau membela-bela dengan alasan kita harus menjaga pluralisme, kita harus menjaga toleransi. Bukan itu toleransi kepada umat non-muslim, iya. Tapi kalau itu dilakukan kepada orang muslim, dan ini perkara akidah, tentu kita harus mengingatkan. Jangan kita menutup-nutupi kebenaran. Jangan kita mencampur adukan antara yang hak dan yang batil. Wala talbisul haqqa bil batil. Jangan kamu campurkan yang hak dengan yang batil dengan alasan, oh ini tujuannya tolak bala, doa kita, yasinan kita. Tapi dengan memberikan itu namanya talbisul haqqa bil batil. Doanya benar kepada Allah, yasinannya benar. Tapi memberikan sesajian itu tidak benar. Sedekah saja. Sedekah makanan, sedekah minuman, sedekah sembako kepada orang-orang fakir miskin diniatkan untuk takarrub kepada Allah supaya kita dijauhkan dari bala bencana. Betul, itu betul. Tapi kalau diberikan begitu, apa tujuannya selain seperti mengikuti kita, mengikuti gaya-gaya model-model sesembahan orang lain? Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abdullahi wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala hadihi ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang insyaallah kita semua dirahmati Allah Ta'ala. Bersyukur kehadirat Allah Jalla Jalaluhu Subhanahu wa Ta'ala dengan kita mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mari kita senantiasa bersalawat dan salam, terutama di hari Jumat yang penuh keberkahan ini, kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta seluruh keluarga dan para sahabatnya, hingga mudah-mudahan salawat salam itu, rahmat Allah itu tercurahkan untuk kita semua pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pada kesempatan khutbah yang singkat ini, mari kita sama-sama saling mengingatkan, saling menasehati pentingnya kita untuk berkomitmen meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjalankan semua perintah Allah, menjauhi semua larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab salah satu tujuan
yang paling agung, tujuan yang paling besar Allah turunkan Al-Quran ini adalah agar kita bertakwa kepada Allah. Al-Quran ini turun diwahyukan oleh Allah untuk meluruskan pemahaman manusia, keyakinan manusia tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Quran berupaya keras, berupaya kuat untuk men-setting ulang, mereformasi, mengembalikan format tauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena banyak ditemukan dalam sejarah perjalanan peradaban manusia ini, manusia percaya kepada Allah, tetapi sayang kepercayaannya itu dicampur dengan kemusyrikan. Sebagaimana firman Allah dalam surah Yusuf ayat 106, "Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun." Kebanyakan manusia memang beriman, percaya kepada Allah, tetapi mereka kebanyakan itu tidak percaya kepada Allah, tidak beriman kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Malah kebanyakan mereka, kata Allah, wahum musyrikun, mereka justru imannya kepada Allah bercampur dengan kemusyrikan, menduakan dan mempersekutukan Allah. Maka kalau mereka ditanya, orang-orang musyrik ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana digambarkan dalam Al-Quran, dalam beberapa ayat, ada kurang lebih 5 ayat. Satu di dalam surat Al-Ankabut ayat 61, Allah bertanya, "Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda wa sakharas syamsa wal qamara la yaqulunna Allah fa anna yufakun." Jika engkau bertanya wahai Muhammad kepada mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi serta menundukkan matahari dan bulan, pasti mereka menjawab, Allah yang ciptakan semua itu. Fa anna yufakun, maka mengapa mereka bisa dipalingkan? Mereka jawabannya Allah, tapi kenapa dalam prakteknya mereka tidak hanya meyakini Allah satu-satunya sebagai pencipta alam semesta ini, tapi justru melibatkan makhluk ciptaan Allah yang ikut mengatur dan ikut mengendalikan alam semesta ini, apakah itu berupa turunnya musibah, bencana, ataupun mereka yang dapat mendatangkan manfaat, nikmat untuk manusia. Kenapa mereka bisa dipalingkan? Ayat 63, surat yang sama, Allah masih mengatakan, "Wala in sa'altahum man nazzala minas sama'i ma'an fa ahya bihil arda min ba'di mautiha la yaqulunna Allah." Kalau engkau bertanya kepada mereka, wahai Muhammad, siapa yang telah menurunkan dari langit itu air hujan, dengan air itu Allah Subhanahu wa ta'ala hidupkan bumi ini setelah matinya, maka mereka pasti juga akan mengatakan Allah. Ulilhamdulillah, ucapkanlah, katakanlah, segala puji hanya milik Allah. Semua peribadatan kita hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Bal aktsaruhum la yaqilun, tapi sangat disayangkan kebanyakan dari mereka tidak mengerti, tidak berakal. Orang yang ucapannya mengatakan pencipta kita ini dan alam semesta adalah Allah, tetapi prakteknya mereka masih menyembah, memohon, meminta perlindungan, meminta pertolongan kepada selain Allah. Apakah itu jin, apakah itu setan, apakah itu makhluk halus, makhluk gaib, atau arwah leluhur, maka mereka itu dalam pandangan Allah adalah orang-orang yang tidak berakal. La yaqilun.
Di surat Luqman ayat 25 Allah juga mengatakan, "Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Qulil hamdulillahi bal aktsaruhum la ya'lamun." Kalau kamu bertanya kepada mereka, siapa yang menciptakan langit-langit dan bumi ini, maka mereka pasti mengatakan Allah. Katakanlah segala puji hanya milik Allah, tapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Di surat Az-Zumar Allah Ta'ala ayat 38 menyatakan, "Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah." Siapa yang menciptakan langit-langit dan bumi ini, mereka juga pasti akan menjawab Allah. Qul afara'aytum ma tad'una min dunillahi in aradani Allahu bidurrin hal hunna kashifatu durri aw aradani birahmatin hal hunna mumsikatu rahmati. Qul hasbiyallahu alaihi yatawakkalul mutawakkilun. Di sini mulai Allah mendebat. Al-Quran meluruskan pandangan orang-orang yang ngomongnya, lisannya mengatakan Allah yang menciptakan semua ini, yang mengatur jagat raya ini, tetapi dalam prakteknya mereka juga memberikan persembahan kepada selain Allah untuk minta pertolongan, minta perlindungan dari ini dan itu. Allah mengatakan, afara'aitum ma tad'una min dunillah. Katakanlah wahai Muhammad, kalau begitu, tahukah kalian tentang apa yang kamu sembah selain Allah? In aradani Allahu bidurrin. Jika Allah menghendaki keburukan kepadaku, hal hunna kashifatu durri. Apakah sesembahan-sesembahan itu yang dapat menyingkap atau mampu menghilangkan bencana itu dari diriku? Au aradani birahmatin hal hunna mumsikatu rahmatih. Atau jika Allah hendak memberikan rahmat kepadaku, memberikan kenikmatan kepadaku, apakah mereka yang bisa menahan dan mencegah sampainya rahmat itu kepadaku? Coba perhatikan baik-baik pertanyaan Allah ini kepada kita. Apa bisa jin-jin itu, dedemit itu, makhluk-makhluk gaib itu, kalau Allah sudah ingin berikan kita bencana, apa mereka bisa melenyapkan dan menghilangkan bencana itu? Tidak mungkin. Karena mereka tidak punya kekuatan apa-apa, sebagaimana dinyatakan di dalam surah Al-Jin yang khusus diturunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, surah Al-Jin, di mana jin itu berkata, wa anna zananna allan nu'jizallaha fil ardi walan nu'jizahu haraba. Kami jin-jin ini semuanya meyakini bahwa kami tidak bisa melemahkan Allah, tidak bisa melepaskan diri kami dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan kita tidak bisa lari dari kekuasaan Allah. Betapa bodohnya manusia yang masih minta-minta kepada selain Allah, memberikan sesajian, sesembahan kepada selain Allah jalla jalaluhu subhanahu wa ta'ala. Au aradani birahmah. Atau kalau Allah ingin berikan kita nikmat, apakah ada orang lain yang bisa dengan bantuan jin, dengan bantuan iblis, dengan bantuan setan yang akan bisa mencegah sampainya rahmat dan kenikmatan itu kepada kita? Tidak ada. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Qul hasbiyallah. Allah berkata, katakanlah wahai Muhammad, Qul di dalam Al-Quran itu perintah, bacalah, yakinilah. Ini bentuk talqin, dikte dari Allah untuk menegaskan dan menekankan pentingnya akidah tauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala ini. Qul hasbiyallah, cukuplah untuk aku Allah itu. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Alaihi yatawakkalul mutawakkilun. Karena hanya kepada Allah itu sajalah kita orang-orang ini
pantas untuk bertawakal hanya kepadanya. Kenapa? Karena dia yang punya semua perbendaharaan, karena dia yang punya semua nikmat, karena dia yang punya semua bencana, karena dia yang punya semua kekuasaan, karena dia yang punya seluruh kendali atas jalannya seluruh umat manusia, kehidupan manusia, bahkan kehidupan binatang-binatang yang melata, yang bisa kita lihat ataupun yang tidak kita lihat, termasuk hidupnya jin, setan, iblis. Semua itu bergantung kepada kuasa dan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin dirahmati Allah, di ayat yang terakhir surat Az-Zukhruf ayat 87 Allah mengatakan, wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunallah fa anna yufakun. Kalau engkau bertanya kepada mereka, wahai Muhammad, siapa yang menciptakan mereka itu semua, maka mereka pasti juga akan menjawab Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kenapa kita ini masih bisa berpaling dari Allah? Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika Nabi menerima wahyu surah Al-Jin ini, mari kita belajar bagaimana peristiwa turunnya surah Al-Jin ini yang mengubah mindset manusia, yang mengubah cara pandang kita melihat dan memahami serta meyakini keberadaan makhluk gaib yang bernama jin dan yang sejenisnya itu. Di dalam Sahih Bukhari dan Muslim diriwayatkan sababun nuzul, sebab turunnya surah Al-Jin ini. Ketika jin-jin itu tidak lagi dapat menguping kabar dari langit, mereka mencari tahu, pergi ke sana kemari, apa gerangan penyebabnya. Sebab mereka biasanya bisa nguping kabar-kabar gaib dari langit untuk dikabarkan kepada manusia-manusia yang bersekutu dan berkolaborasi dengan mereka dan yang memberikan sesembahan sesaji buat mereka. Tapi setelah turunnya wahyu kepada Nabi kita Muhammad SAW, setelah Allah mereformasi dan meriset dunia ini dengan turunnya Al-Quran, maka tidak ada lagi diizinkan, tidak ada lagi mereka bisa menguping berita-berita kabar-kabar gaib. Bahkan mereka, jin-jin yang membawa kabar gaib, nguping, mencuri kabar dari langit itu, mereka akan disiksa oleh Allah. Mereka terus disiksa oleh Allah dengan dilempari bola-bola api dari langit itu, sehingga mereka bingung. Kita udah kerja ribuan tahun ini, biasanya kita dapat curi-curi berita gaib, ternyata tidak bisa sekarang. Apa sebabnya ini? Mereka pergi keliling memeriksa seluruh jagat alam semesta ini dan sampai ke bumi. Ternyata ini rupanya penyebabnya. Mereka yang sudah terbiasa itu, ketika mereka gerah, mereka marah, tidak ada lagi kesempatan kita saat ini untuk berkolaborasi dengan manusia, dapat sesembahan, dapat sesajian dari manusia untuk kita berikan informasi kabar-kabar gaib. Oh, nanti pukul sekian kamu akan dapat ini itu, nanti karirmu akan lancar, syaratnya begini-begini, pangkatmu akan naik, syaratnya begini-begini, daganganmu akan laku keras, syaratnya begini-begini. Itu semua tidak benar, itu adalah takhayul, itu adalah khurafat yang diperangi oleh Al-Quranul Karim dengan turunnya wahyu kepada Nabi kita Muhammad SAW. Tujuannya untuk apa? Agar kita semua ini berserah diri, bergantung hidup kita kepada Allah Jalla Jalaluhu Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau kita bergantung kepada selain Allah, mereka tempat orang-orang itu bergantung kepada selain Allah saja, mereka makhluk-makhluk itu juga semua bergantung kepada Allah. Kenapa pula kita manusia yang punya akal fikiran, diberikan wahyu oleh Allah melalui Nabi kita Muhammad SAW, kenapa kita mau merendahkan diri kita dan menghinakan diri kita dengan memohon dan meminta bergantung kepada makhluk yang bergantung hidupnya kepada Allah? Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka
para jin-jin ini bersumpah, demi Allah, pasti inilah yang membuat kita tidak lagi dapat menguping berita-berita langit. Mereka dengar Nabi membaca surat dalam sholat subuh ketika mengimami sholat subuh. Lalu kemudian mereka bercerita, wahai kawan-kawan, wahai segenap bangsa jin, wahai segenap makhluk halus, kami baru saja mendengar bacaan yang menakjubkan, yaitu Al-Quran ini yang memberi petunjuk menuju jalan yang benar. Maka kami pun beriman kepadanya. Kami tidak akan lagi mempersekutukan sesuatu pun dengan Tuhan kami. Qur'anan ajaba yahdi ilar rusd fa'amanna bih. Jin saja yang dulu kerjanya mencuri berita langit, dia sudah takluk dan tunduk kepada Allah. Tidak lagi macam-macam. Dia tunduk kepada Islam, dia tunduk kepada Al-Quran yang membawa dan mengantarkan manusia kepada jalan yang lurus, sehingga mereka mengatakan aman nabi, kami beriman kepada Allah, walan nusrika bi rabbina ahada, dan kami tidak akan sekali-kali lagi untuk mempersekutukan Allah dengan siapapun. Maka Allah turunkan surat Al-Jin ini dari ayat 1 sampai selesai. Masyaallah muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa pelajaran yang kita petik dalam kehidupan kita pada saat ini? Ya. Kita tidak mengganggu umat agama lain kalau dia punya keyakinan seperti itu, memberikan sesajian. Anda mungkin pernah jalan ke Bali, pernah jalan ke Thailand, negeri-negeri mayoritas non-muslim yang masih percaya dengan hal-hal seperti itu. Kita tidak dibenarkan untuk mengganggu, menendang, melempar benda-benda itu, karena itu yang diyakini oleh mereka. Silahkan. Tapi kalau itu dilakukan oleh orang Islam, lain halnya. Kita harus nasihati, kita harus luruskan. Maka tidak perlu, mohon maaf, tidak perlu aparat menangkap dan memburu yang menendang itu. Di mana itu kemarin? Ada yang bertanya di media sosial saya, Pak Ustadz, siapa yang harus diburu? Yang nendang atau yang menaruh sesajian itu? Saya bilang, dua-duanya tidak boleh diburu, tidak boleh ditangkap, tapi dua-duanya harus dinasehati dan diberikan pembinaan. Jangan karena alasan kita harus menghargai keyakinan. Itu bukan keyakinan Islam. Kalau itu yang dilakukan oleh orang Islam, orang awam, mungkin mereka tidak ngerti, mungkin mereka belum sampai ilmunya, atau mungkin mendapatkan informasi yang keliru. Dalil-dalil dari Al-Quran, Sunnah, fatwa-fatwa para ulama sudah sangat jelas. Dua-duanya harus diberi nasihat, harus dibina, terutama yang Muslim yang melakukan hal seperti itu. Yang menendang juga harus dinasehati. Enggak begitu caranya nahi mungkar. Lakukanlah dengan cara yang baik. Tidak perlu diunggah-unggah di media sosial. Lakukan itu sendiri diam-diam, terserah Anda. Atau mungkin cukup difoto lalu berikan capture, jangan seperti ini. Selesai masalah. Tidak perlu kita membuat kegaduhan. Tetapi kalau kita diminta juga untuk menangkap, memburu, ini sudah kelewat batas. Atau membela-bela dengan alasan kita harus menjaga pluralisme, kita harus menjaga toleransi. Bukan itu toleransi kepada umat non-muslim, iya. Tapi kalau itu dilakukan kepada orang muslim, dan ini perkara akidah, tentu kita harus mengingatkan. Jangan kita menutup-nutupi kebenaran. Jangan kita mencampur adukan antara yang hak dan yang batil. Wala talbisul haqqa bil batil. Jangan kamu campurkan yang hak dengan yang batil dengan alasan, oh ini tujuannya tolak bala, doa kita, yasinan kita. Tapi dengan memberikan itu namanya talbisul haqqa bil batil. Doanya benar kepada Allah, yasinannya benar, tapi memberikan sesajian itu tidak benar. Sedekah saja, sedekah makanan, sedekah minuman, sedekah
Sembako kepada orang-orang fakir miskin diniatkan untuk takarrub kepada Allah supaya kita dijauhkan dari bala bencana. Betul, itu betul. Tapi kalau diberikan begitu, apa tujuannya selain seperti mengikuti gaya-gaya, model-model sesembahan orang lain? Tidak dibenarkan. Masyarul muslimin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan khutbah yang singkat ini bermanfaat bagi kita semuanya. Mari kita introspeksi kehidupan berbangsa bernegara kita ini. Sudah banyak kegaduhan-kegaduhan, jangan ditambah dengan hal-hal yang baru. Mari kita fokus bagaimana menjaga iman dan Islam kita, bagaimana kita menjalankan dakwah amar ma'ruf nahi munkar dengan sebaik-baiknya, bagaimana kita menjaga generasi anak-anak muda kita dari pengaruh faham-faham liberalisme, sekularisme dan pluralisme agama yang menggerogoti keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalatu wassalamu alayka ya Rasulullah. Ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 25 sebagai tazkirah buat kita semua. Ucapan Nabi Allah Ibrahim alaihi salam, wa qala innama takhadtum min dunillahi awthanan mawaddata bainikum fil hayatid dunya wa yawmal qiyamati yakfuru ba'dukum bi ba'din wa yal'anu ba'dukum ba'dha. Ibrahim berkata, sungguhnya kalian menjadikan sesembahan-sesembahan selain daripada Allah itu, kalian sembah itu hanya untuk menciptakan perasaan kasih sayang di antara kamu di dunia. Sudah diprediksi jauh-jauh hari oleh Nabi Ibrahim, sudah diterawang bahwa sampai akhir zaman ini yang namanya kemusyrikan itu adalah bahaya laten. Mungkin kita tidak menyembah benda kasar, benda yang disembah, kita sujud kepada dia. Tetapi kita memiliki keyakinan-keyakinan yang seperti itu, meminta pertolongan, meminta ini itu kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian kita diminta untuk menghormati keyakinan-keyakinan yang salah itu, sama saja dengan praktek yang dialami oleh masyarakat musyrik ya, pada masa zaman Nabi Ibrahim. Semua rakyat diminta untuk menghormati semua sesembahan Tuhan-Tuhan palsu selain Allah. Apapun agamanya, aliran agamanya, dewa-dewa ini, patung-patung, semua ikut dihormati oleh seluruh. Padahal mereka tidak sama agamanya, tapi dibuat harus menyembah dan menghormati dengan alasan mawaddata bainikum, untuk menciptakan kasih sayang, harmoni, menciptakan harmoni dan kedamaian di tengah-tengah masyarakat. Apa Nabi Ibrahim rela seperti itu? Tidak. Nabi Ibrahim mengatakan, nanti kamu di hari kiamat, semua kalian yang menyembah, menghormati Tuhan-Tuhan selain Allah, kalian akan saling mengingkari dan akan saling melaknat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dikuatkan iman dan Islam kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radallahu an sadatina arba'atil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa sairus sahabat wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ya rabbana sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma izzal islam wal muslimin wa ali bi fadlika kalimatil haqqi ila yaumiddin. Allahumma ansur man nasara ad-din wa khudhul man khadhala al muslimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Ulaika alladhina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin wa aqimis shalah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita udah selesai pengecoran rooftop ya. Itu apa? Tangga buat ke bawah. Yang ini di atas buat toren 2 biji. Ini semua udah dikeliling tembok. Ya, ini untuk lantai paling atas buat futsal, buat jemuran, buat apa, tanaman hidroponik juga ntar insya Allah ya. Terus support ya teman-teman. Alhamdulillah terus selesai pengecorannya semuanya ya. Ini progres kita terbaru, dan jadi buat olahraga, buat utilities ya, multiguna. Nah, kita turun sini semua. Ini lantai 3. Ini untuk asrama ya, untuk kamar-kamar, dan nah di situ musola. Nanti di situ musola ya. Ini kamar-kamar dan musola buat santri-santri tahfiz kita insya Allah. Nah, ini lantai 2 kita turun. Ini untuk kelas-kelas ya. Kelas-kelas tahfidz, kelas-kelas tadabbur. Insya Allah mau udah jadi. Alhamdulillah ke dukungan antum semua. Nah, tinggal ke bawah di sini buat aula. Aula semua di sini ya. Mohon doanya terus, mudah-mudahan berkah, mudah-mudahan cepat jadi finishing. Kira-kira finishingnya ini butuh 1,5 M lagi ya. Mudah-mudahan. Al-Fatihah. Al-Fahmu Institute mempersembahkan serangkaian buku karya Ustadz Fahmi Salim LCMA. Buku pesan-pesan tauhid untuk negeri di masa pandemi. Buku mutiara ilmu-ilmu Al-Quran. Ada diskon 20% untuk buku tafsir sesat 58 esai kritis wacana Islam di Indonesia dan buku kritik terhadap studi Al-Quran kaum liberal. Anda dapat memesannya melalui layanan WhatsApp di nomor 0877 063 7192 dengan format pemesanan ketik nama, alamat lengkap, nomor handphone, dan jumlah buku yang diorder. Ongkos kirim di luar harga buku dan menyesuaikan wilayah dengan paket standar. Lampirkan juga bukti transfer Anda ke rekening BNI Syariah di 0631 748573. Tunggu apa lagi? Pesan sekarang.